Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat tutorial penggunaan Oracle menggunakan data modeler dan Apex yang akan dibuat oleh Mamit Masudi dan Rizky Susanto dalam mata kuliah Basis Data 1 dan dosen Pak Yuri Rahmanto. Selanjutnya kami akan menunjukkan soal yang akan dibahas untuk tutorial ini. Di sini ada contoh soal yang dibuat untuk tutorial kami. Diperhatikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi data modeler yang telah terinstall. Kita klik saja, tunggu sebentar. Dan ini adalah tampilan dari data modelernya. Di sini ada menu desain, kita klik kanan dan pilih new design. Setelah dibuka, di sini ada rasional dan logical. Kita pilih logical untuk membuat. Di pojok sini ada new entity untuk membuat tabelnya. Kita scroll saja. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Di sini kita akan memberi nama dari tabelnya, yaitu departemen. Kemudian ada short name-nya. Nah, kita samakan saja. Kemudian kita membuat atribut dari tabel tersebut. Nah, untuk menambahkan atributnya, di sini ada icon tanda plus. Tinggal kita klik saja. Untuk yang pertama, kita kasih nama NIF. Nah, di sini ada pilihan domain, logical, dan root. Kita klik logical. Kemudian short tipenya kita pilih chart, karena jumlah dari chart ini tetap. Untuk size-nya kita kasih 4. Nah, ini sebagai primary key ID dari tabel departemen. Nah, untuk yang kedua, kita kasih nama logical model. Kita kasih varchar di sini untuk short tipenya, karena jumlahnya tidak ketat. Kemudian size-nya kita kasih 2, 5. Di sini boleh dikosongkan saja. Dan ini sebagai mandatory dari data departemen tersebut. Dan untuk yang ketiga, di sini kita kasih nomor telepon untuk namanya, name, dan kita klik saja logical. Untuk short type tipenya kita pilih varchar, dan untuk size-nya kita kasih 12. Ini juga kita pilih mandatory. Jadilah tabel departemen. Tinggal oke saja. Nah, yang berikut adalah tampilan tabel departemen beserta atributnya. Selanjutnya yaitu entitas kedua, kita beri nama pegawai. Untuk segmennya kita copy paste dari nama name pegawai.
Dan selanjutnya atribut, kita klik icon tambah. Yang pertama kita kasih nama NIP dan data tipenya yaitu logical. Tipe datanya kita kasih char, ukuran size-nya 4. Di sini boleh diisi ada yang sama, diisi char. Dan NIP sebagai primary UID dari entitas pegawai. Dan yang kedua kita kasih nama dan data tipenya logical, tipe datanya varchar, size-nya 25. Di sini dikosongkan saja karena tidak ada varchar. Dan nama untuk mandatory. Atribut selanjutnya yaitu jenis kelamin, maaf ada kesalahan nama, yaitu jenis kelamin, data tipenya logical, dan selanjutnya tipe datanya varchar. Untuk size kita kasih 7 dan mandatory untuk jenis kelamin. Selanjutnya pendidikan terakhir, logical kembali, kemudian tipe datanya char, untuk size 2 dan unitnya char, lalu mandatory untuk pendidikan terakhir. Atribut selanjutnya yaitu gaji, sama seperti tadi, cuma size nya 13 dan unitnya mandatory. Dan yang atribut yang terakhir yaitu jabatan, kemudian data tipenya logical, varchar untuk short tipenya, size nya 25 dan mandatory untuk unitnya. Kemudian kita OK dan baiklah, berikut ini adalah tampilan tabel yang sudah jadi. Kita tinggal memberi penghubung atau garis penghubungnya antar tabel. Di sini ada icon new rasional yang kita klik saja. Lalu kita klik dari tabel ke tabel satunya, akan kita ulangi lagi, klik,
Di sini ya, ada garis many sama one, tinggal dipilih saja sesuai dengan hubungannya. Di sini kita pilih many dan di sini one. Dan untuk bisa saja atau mungkin, jika mungkin kita kasih garis putus-putus, dan di sini kita dan jika harus contrengnya dihilangkan. Langsung oke saja. Beginilah hasilnya. Di sini harus, nah contohnya itu garis tebal, dan di sini kami menggunakan garis putus-putus saja. Nah, jadilah seperti ini hasilnya. Yang kedua juga sama seperti penghubung yang pertama. Kita pilih. Nah, inilah tampilan jadinya setelah diberi hubungan atau garis penghubung. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat rasional model. Di sini ada icon seperti ini. Kita klik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita checklist semua, dan di sini udah di checklist semua secara otomatis. Tinggal kita klik engineer. Dan beginilah jadinya, langsung otomatis seperti ini di rasionalnya. Dan selanjutnya kita akan membuat skor kode ke Apex dengan cara mengklik General DDL, dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik General, lalu muncul seperti ini, dan di sini sudah terchecklist secara otomatis. Kita klik OK. Nah, berikut adalah scroll kode yang sudah jadi, yang akan kita buat ke Apex-nya. Itu adalah contohnya. Di sini kita buka browser. Bentar, dia lagi loading. Nah, di sini kita pastikan alamat Oracle-nya. Nah, di sini saya sudah install Oracle-nya dengan alamat localhost 28080/Apex. Nah, di sini saya dengan alamat localhost 8080 dan sini Apex. Nah, kalian kalau alamatnya beda, tinggal masukin saja di sini. Langsung enter saja. Dia lagi loading. Di sini dia Oracle yang saya install yang tadi kita buka itu. Nah, dia jadi seperti ini. Langsung saja kita sini. Nah, jadilah seperti ini tampilan awal Oracle-nya. Kita udah masuk di Oracle-nya, kita ingin buat lembar kerja barunya dengan cara create WordPress-nya. Nah, di sini lembar kerja yang nanti kita akan buat. Ini saya kasih nama
data 5 saja. Nah, di sini workspace ID, workspace description dia bisa dikosongkan saja, langsung di next. Nah, di sini kita disuruh bikin schema name dan password name. Kita kasih nama data 5, samakan saja semua. Data 5, langsung next juga. Selanjutnya kita kasih nama administrator usernya data 5 dan passwordnya data 5. Terus name-nya kita kasih nama kelompok kita Rizky. Terus name-nya Mami, dan emailnya email salah satu dari kelompok kita. Dan selanjutnya dan sudah terisi semua, kita klik next. Nah, jadilah seperti ini data lembar kerjanya. Nah, kalau kalian lupa, kalian simpan workspace-nya, nama workspace-nya seperti data 5 tadi, password-nya sama username-nya. Di sini saya samakan semua data 5 supaya tidak bingung kalian. Nah, di sini langsung aja klik workspace-nya. Nah, dia loading, kita tunggu saja sebentar. Nah, dia tampilannya seperti ini. Kalau sudah jadi lembar kerja yang tadi kita buat itu, langsung aja kita down. Nah, tampilan seperti ini. Kalian jangan bingung kalau tampilan seperti ini. Kita keluarkan dulu karena kita ingin masuk lembar kerja yang tadi kita buat, sign out. Tadi kita buat namanya data 5, nama lembar kerjanya tadi data 5, ini username-nya data 5 juga, saya samakan saja di sini juga data 5, langsung aja sign in. Nah, di sini kalian jangan bingung, di sini dia ingin membuat password baru lagi. Nah, saya samakan saja data 5. Nah, di sini nih, new password data 5. Di sini juga data 5. Data 5. Nah, yang di kolom kedua ini tadi itu password yang Anda bikin di lembar kerjanya. Nah, yang data di kolom ketiga dan keempat ini password baru. Nah, saya kasih saja semuanya data 5 namanya. Langsung apply change. Nah, dia lagi loading. Nah, dia sudah masuk di lembar kerjanya seperti ini. Nah, ini dia ada icon 4 ini. Seperti ini, kalian jangan bingung, kita masuk di SQL workshop-nya. Kita klik saja langsung. Nah, dia ada tampilan seperti icon lagi. Kita masuk ke SQL Commanders-nya karena kita akan menggunakan ini. Kita klik saja lagi. Nah, dia tampilan seperti ini yang nantinya kita akan buat skor kode tadi. Nah, sekarang kita akan masukkan skor kode tadi yang kita buat lewat model data modelernya. Nah, cara seperti ini, tinggal dikopikan saja tadi data itu. Nah, ini datanya nih. Datanya ini jangan dikopikan semua, yang penting saja kita kopikan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita kopikan semuanya. Nah, sampai alter table void. Ini kita kopikan. Nah, pindahkan ke data modeler seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini data yang sudah kita buat tadi, sudah kita kopikan, kita running saja seperti ini. Nah, ini
running seperti ini. Nah, dia kalau ada berhasil, ada bacaan table create seperti ini. Kita kopikan lagi yang kedua. Nah, ini kita running juga. Ada berhasil, nah dia juga berhasil. Yang ketiga kita running juga. Di sini kita running. Nah, dia berhasil juga. Nah, di sini untuk menampilkan yang tadi kita buat seperti kolom-kolomnya atau atributnya dalam data departemen itu, dia caranya dengan di sini kita buat namanya describe. Describe ini untuk menampilkan data di departemen ini. Nah, caranya seperti ini. Caranya saja satu persatu. Nah, dia berhasil seperti ini. Sebelum itu saya jelaskan lagi. Di sini sebelum itu kita running. Kenapa dari departemen? Karena kalau bisa kita running yang tidak ada foreign key-nya dulu dari tabel lain, yang tidak ngambil foreign key dari tabel lain. Nah, di sini kan departemen tidak mengambil dari tabel lain, makanya saya running terlebih dahulu. Nah, di sini saya kan tadi sudah kita running describe-nya departemen. Nah, ini sini. Nah, ini seperti ini isinya nih. Ada NIP yang tadi sudah kita buat, ada nama, ada nomor telepon. Nah, ini isinya. Yang kedua kita running. Nah, ini yang kedua kita running. Nah, ini isi kolomnya dari data pegawai tadi yang kita buat. Ini nama, jenis kelamin, pendidikan, gaji, jabatan, dan departemen, ID ini sebagai foreign key dari foreign key dari tabel pegawai yang diambil dari data departemen. Nah, selanjutnya kita running juga yang di proyek. Ini kita running. Nah, di hasilnya berhasil juga seperti ini. Nah, ini ada kode proyek, nama, lokasi, biaya, dan departemen ID sebagai foreign key tadi. Selanjutnya kita akan membuat isinya. Nah, seperti soal ini saya tunjukkan lagi. Sabar, dia lagi loading. Sama. Sabar, kita tunggu saja sebentar. Nah, di sini kita gunakan perintah select info untuk mengisi data ke tabel departemen dan pegawai nih yang nomor 3. Nah, ini saya sudah buat kodenya, tinggal kalian ikutin saja. Kalau mau kalian ikutin tinggal diketik saja. Nah, ini seperti ini. Nah, kita kopikan saja nih. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini nih. Ini yang buat isinya dengan cara insert all info departemen values. Nah, departemen ini kalian jangan bingung. Nah, ini nama tabelnya. Nama tabel yang ada di atas ini. Nah, yang kita buat tadi tuh. Nah, ini nama tabelnya departemen. Terus itu values. Jangan lupa. Nah, ini isi-isinya D1. Nah, di sini ada D-nya kecil, saya ubah dikit. Nah, jadi D-nya besar seperti ini. Langsung aja kita running. Coba dulu. Nah, dia kalau berhasil ada baca seperti ini. 3 row. 3 baris ini berhasil. Nah, untuk caranya untuk menampilkan isinya di data department ini, caranya kita menggunakan select bintang from. Nah, department ini nama tabelnya. Kalian tinggal ketik saja, ikutin select from bintang select bintang from department. Nah, seperti ini kita running saja. Nah, ini dia jadi seperti ini. Nah, nih nama-namanya nih seperti ini. Next, kita cepat saja. Kita isi yang kedua. Saya sudah buat kode lagi. Nah, ini kita kopikan lagi seperti ini. Terus saja. Nah, jangan lupa di sini tinggal diganti saja. Nah, ini nama tabelnya nih, pegawai. Tinggal diganti di sini saja. Nah, isinya seperti ini. Kalian ikutin saja, tinggal diketik. Nah, kita running juga. Bismillah. Nah, ini dia bisa ada 6 tuh, 6 baris. Nah, terus itu dia menampilkan lagi. Nah, di sini sama select bintang from. Nah, ini nama tabelnya. Kita running. Nah, datanya seperti ini berhasil.
Nah, kalian jangan dulu data yang di sini dari mana. Nah, saya tunjukkan lagi soalnya. Nah, ini nih yang ada di soal ini nih. Ada NIP, nama, jenis kelamin, pendidikan, gaji, dan jabatan, dan NIP. Nah, ini kalian jangan dulu. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tampilan to data pada tabel pegawai yang jenis kelamin wanita dan memiliki jabatan staf. Nah, saya juga udah buat, tinggal dikopikan saja. Nah, kalau Anda pengen mengikuti, tinggal ditulis saja kode seperti yang ada di sini. Tinggal kita kopikan saja, pasang lagi. Nah, seperti ini. Terus kita coba running dulu. Seperti ini, kita running. Nah, dia berhasil. Jangan lupa dia menampilkan yang berjenis kelamin wanita. Ini jabatannya staf. Lihat di jabatan sama jenis kelamin. Di sini ada Sadewi Sasa dan Nika Tambayong. Nah, sebenarnya ada 3 dia yang berjenis kelamin wanita. Nah, ini ada Anggi Audila, Sadewi Sasa, dan Nika Tambayong. Dikarenakan saya mengambil yang di staf saja nih, yang di staf, karena yang satunya Anggi Audila ini jabatannya sekretaris, dia tidak masuk. Nah, nih selanjutnya kita lihat soal lagi yang B. Tampilkan seluruh data pada tabel pegawai yang memiliki gaji 3 juta ke atas yang berjenis kelamin pria. Kopikan lagi skor kodenya, tinggal Anda ikutkan saja. Ini tekan lagi. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Di sini saya like bintang from. Nah, ini dari data pegawai nih, tabel pegawai. Saya like bintang from ini dari tabel pegawai nih. Ditambah web, kerjanya di mana? Gaji. Nah, gaji ini yang kalian bingung, gaji ini di mana? Gaji ini ada nama kolomnya di atas di pegawai ini. Yang ada di data pegawai ini gajinya lebih dari, nah simbolnya seperti ini, lebih dari. Dan nah, kalau dan dia menggunakan M seperti ini, berjenis kelamin. Nah, ini juga nama kolomnya. Nah, ini isinya kelamin pria nih, yang tadi kita sudah isi di sini nih, select all. Nah, sekarang coba. Nah, jadilah seperti ini dia nih, jadi seperti ini ya. Tadi jenis kelamin pria ada Kuncoro Melati dan Rizky Gofur. Nah, ini dan gajinya di atas 3 juta. Nah, ini gajinya 5 juta ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilkan seluruh data pada tabel pegawai yang memiliki nama dengan awalan A yang bekerja di Departemen Pembangunan Proyek. Nah, ini juga sudah saya bikin, tinggal dikopikan saja. Ini tinggal Anda ikutkan saja, tinggal diketik. Nah, ini jangan lupa tadi select bintang from dari tabel pegawai, web di mana, nama nih. Nama ini juga kolomnya, kolom dari sini nih nama nih. Terus itu dia menggunakan like, kalau like nih. Nah, ini untuk mencari nama yang awalannya A, dia harus menggunakan like. Terus itu ketik persen. Nah, kalau dia mau mencari nama yang awalannya depannya A, dia persennya di depan. Nah, seperti ini, ketik lagi titik strip. Nah, seperti ini, kita running saja. Nah, dia jadi seperti ini nih.
ada Agi Audila, Sadewi Sasa, dan Alipin Sanjaya. Nah ini yang depannya awalannya A nih, Agi, Sadewi, dan Alipin. Next, selanjutnya kita bikinnya ke 4, yaitu B. Tampilkan sudah pegawai yang berjenis kelamin pria atau wanita yang berjenis pria dan memiliki pendidikan status tersebut. Ini kita kopikan lagi yang D. Nah ini jangan lupa saya jelaskan lagi di sini saya bintang from pegawai, data berpegawai, where jenis kelamin ini nama kolomnya, yang pria ini isinya. Kalau dia atau dia menggunakan namanya or. Kalau jenis kelamin lagi nama kolom, nah ini jenis kelamin nama kolom. Dan nah kalau dan jangan lupa ada menggunakan N, pendidikan terakhir S1 atau or. Nah pendidikan terakhir ini nama kolomnya jangan lupa tekan saja, tinggal bikin saja, ketik bisa. Nah dia jadi seperti ini. Nah ini jadi tinggal Anda ikutkan saja. Nah ini yang sekarang yang kelima, tampilkan sudahkah pada tabel pegawai yang memiliki nama dengan akhiran A. Nah sama aja seperti tadi. Nah ini yang ini sama seperti tadi ya. Nah ini sama seperti tadi, select bintang from data berpegawai where. Nah ini nama kolomnya. Kalau dia mencari nama dia menggunakan like. Nah di sini persennya di belakang karena dia mencari nama yang awalannya belakang. Nah ketik A persen, ketik A persen, ketik titik 2 titik koma. Nah ini kita anu saja. Ingat kalau awalannya A dia persennya di depan, kalau akhiran persennya di belakang. Kita running saja. Nah ini jadi seperti ini. Nah ini ada Agi Audila nih, akhirannya A, Alipin Sanjaya. Nah di sini selanjutnya kita bikin yang F. Nah di sini saya juga sudah membuatkan kodenya, tinggal dikopikan saja sama seperti yang tadi. Kita copy ini, kita running saja sama seperti tadi. Nah dia jadi seperti ini. Ini cepat saja. Nah selanjutnya kita akan membuat yang G. Tampilkan data jumlah pegawai berdasarkan jabatan. Nah kalau jumlah itu kalian harus menggunakan namanya account. Nah seperti ini nih yang G nih, perhatikan. Nah ini select bintang, select jabatan. Nah jabatan ini tadi nama tabel, koma, account ini untuk menampilkan jumlahnya. From dari mana? Dari tabel pegawai. Nah ini from dari tabel pegawai, group by jabatan. Nah nanti saya akan menjelaskan apa gunanya group by, account itu di akhiran saja. Di sini kita running dulu. Nah ini dia jadi nih, sekretaris ada 1, kabak pegawai ada 1, staf ada 3, kabak humas ada 1. Nah ini selanjutnya saya akan membuat yang H. Tampilkan data jumlah pegawai yang berdasarkan pendidikan aktif. Nah dia sama saja seperti yang G. Cuman bedanya dia nama kolomnya saja.
Nah, dia select. Nah, ini pendidikan ini nih, nama kolomnya koma account, jumlahnya, from dari tabel pegawai, group by, pendidikan nih nama kolom. Kita running saja. Nah, dia jadi seperti ini. D3 ada 2, S1 ada 3, S2 ada 1. Nah, nanti kalian samakan saja yang ada di soal. Nanti saya perlihatkan lagi yang ada di soal. Nah, isinya. Nah, yang di sini nih. Ada 1 nih, 1 2 3. S1 ada 1, D3 ada 2. Nah, ini sama seperti ini untuk menampilkan datanya. Ada account yang kita buat lagi yang I, tampilkan data jumlah pegawai yang berdasarkan pendidikan hasil yang berjumlah lebih dari 2. Nah, dia sama saja, yang I sama J itu sama saja, cuma beda kolomnya saja. Nah, ini kita copy kan. Sudah di copy, select pendidikan. Nah, ini pendidikan, ini nama kolomnya, account tadi, jumlah kolomnya. Nah, ini from tabel pegawai ini. Nah, ini dari data pegawai, group by, pendidikan. Nah, having account, jumlahnya lebih dari 2. Nah, kita running dulu. Nah, ini S1 ada 3, yang jumlahnya lebih dari 2. Nah, kita lihat soal lagi. Nah, ini yang jumlahnya lebih dari 2 adalah S1, 1 2 3, dia ada 3 yang lebih dari 2. Selanjutnya yang Y, tampilkan data jumlah pegawai yang berdasarkan jabatan yang berjumlah lebih dari 2. Sama saja, dia seperti yang I, sama saja. Kita lagi, pastikan saja. Ini kita pastikan. Dia sama saja, ada having account lebih dari 2. Nah, ini ada group by dan having saja. Nanti saya akan jelaskan. Nah, dia jadi seperti ini. Tinggal kalian ikutkan saja kalau memang kalian mau membuatnya. Nah, di sini ada start, jumlahnya lebih dari start ada 3 gitu. Nah, kan dia kan nyari yang lebih dari 2. Jabatan start ada 3, 1 2 3. Nah, ini jabatan. Nah, saya akan menjelaskan tadi group by, having, dan account. Nah, di sini saya ada contohnya yang diberikan langsung oleh pembimbing saya, dosen pembimbing saya. Nah, ini, nah, bisa kalian lihat saja di sini ada tampilkan perubahan data pada kolom. Nah, ini dia menggunakan ini nih, tabel buku ini, nama tabelnya jangan lupa. Nah, ini kayak gini aja, nanti bisa kalian pelajari, tinggal dibaca saja. Nah, ini yang bawah nih, fungsi ada SQL juga sama, dia min max, sum, average, nah seperti ini. Nah, kalau menampilkan jumlah maksimal, minimal, rata-rata, dan keseluruhan, nah, ada. Nah, tadi nih yang 12 nih, lihat nih cara urut pengguna. Nah, dia sama, dia seperti where, group by, having, order by. Nah, ini lihat aja, kalian pelajarin. Nah, ini ada baca-bacanya. Oke, demikian tutorial penggunaan APEX yang telah kami buat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Rizky Susanto Dan saya Mami Masudi. kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.